Kesehatan itu nggak cuma hanya fisik aja. Jadi ada kesehatan fisik, kesehatan mental, spiritual, dan juga sosial. Jadi ternyata Ramadan ini memang banyak banget manfaatnya untuk ke semua aspek itu. Kalau kesehatan fisik tentu kita tahu bahwa dengan pengurangan porsi makan, jumlah makannya kita kan skip makan siang. Itu di akhir Ramadan ternyata alhamdulillahnya kawan Brin bisa menurunkan berat badan asal nanti ada catatannya juga ya. Jadi secara umum karbohidratnya dipilih yang kompleks ya, jadi yang nggak gampang diserap. Ada yang namanya indeks glikemik. Jadi pilih makanan yang indeks glikemiknya juga nggak terlalu cepat menaikkan kadar gula. Kemudian mungkin ada cara amal-amal di bulan Ramadan itu meningkatkan rasa empati terhadap orang lain, dan itu ternyata juga baik untuk kesehatan kita. Risiko pada semua pasien diabetes tuh ada, tapi belum tentu terjadi ya pada semua orang yang diabetes atau diabetesi. Jadi pasien diabetes yang berpuasa itu bisa mengalami dehidrasi. Brin Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan Brin, kembali di Brin Talk Show. Saya Ristiana. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik di bulan Ramadan, yaitu tentang puasa bagi kesehatan dari perspektif medis. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa puasa bukan hanya ibadah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Untuk mengupas lebih dalam tentang manfaat ilmiah puasa bagi kesehatan, telah hadir bersama kita seorang ahli di bidang kesehatan, yaitu Dr. Artati Murwaningrum SPPD Vinasim Aivoka, dokter spesialis penyakit dalam Klinik Utama Brin Serpong. Assalamualaikum dok, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Risti, terima kasih banyak ya sudah diundang di Brin TV. Halo kawan Brin. Dok, di bulan Ramadan ini kita kan tetap bekerja nih, seperti biasa meskipun sedang berpuasa. Ada yang mengeluhkan rasa lemas dan sulit berkonsentrasi. Bagaimana sih dok sebenarnya mekanisme tubuh kita selama berpuasa? Ya, makasih Mbak Risti. Ya, jadi sebenarnya kita nih sebagai umat muslim kan tentu setiap tahun sudah berkewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Memang kalau dari kepustakaan itu tentu ada perbedaan antara mekanisme tubuh saat lagi berpuasa dan juga tidak berpuasa. Apalagi kita kan puasanya selama 30 hari penuh ya di bulan Ramadan itu. Nah, secara umum perubahannya itu ada beberapa hal. Itu yang pertama tentang perubahan pola tidur. Kita kalau lagi bulan puasa Ramadan kan pasti waktu tidurnya kadang suka berkurang untuk ibadah di malam hari ya. Kemudian ibu-ibu bangun lebih pagi, masak ya, ibu-ibu ya masak. Jadi waktu tidur berkurang, itu yang pertama. Kadang-kadang kalau dari kepustakaan itu bisa berkurang sampai 1 jam dalam satu harinya. Lalu yang kedua, perubahan dari pola makan. Kita biasanya makan pagi, makan siang, makan malam. Ada di antaranya ada lagi makan lagi kali ya, mungkin teman-teman beriin juga ya. Tapi kalau di bulan Ramadan kan ada perubahan. Nah, itu tentu nanti akan juga mempengaruhi perubahan dalam hormon-hormon. Karena kita dalam keseharian itu hormon-hormon itu akan ada keluar jam-jam tertentu yang memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah gitu. Lalu kemudian ada lagi perubahan dalam hal keseimbangan antara energi yang dimasukkan juga energi yang dikeluarkan. Jadi perbedaan antara energi yang dimasukkan dan dikeluarkan itu nanti juga akan berpengaruh. Makanya kenapa kita kadang-kadang di siang hari kadang ngantuk karena banyak juga kegiatan kita aktivitas di malam hari. Seperti itu sih terutama untuk perbedaannya mekanisme di bulan Ramadan Mbak Risti. Ya, jadi karena perubahan mekanisme selama bulan Ramadan atau selama puasa nih dok. Terus bagaimana cara kita tetap produktif nih dok saat kita bekerja selama bulan Ramadan? Bisa, insya Allah ya harus bisa. Jadi sebenarnya kalau mau tanya gimana supaya tetap produktif ya teman-teman ya kawan Brin. Tentu kita nggak bisa hanya mengambil dari sisi medisnya saja. Yang pertama tentu supaya kerja efektif kita harus merencanakan banget kegiatan kita hari itu mau apa. Jadi karena dengan seperti itu maka kita tahu dengan penjadwalan yang bagus kegiatannya apa, berapa kira-kira nih energi yang akan dibutuhkan. Ya, kemudian yang kedua tentu dengan pengaturan pola makan, nutrisi yang kita mau makan itu harus benar-benar diatur supaya energinya itu optimal. Kemudian juga tidurnya harus diatur karena kita tidurnya berkurang di malam hari, maka setelah sholat tarawih contohnya itu tidur segera, jadi tidurnya dipercepat juga, jangan terlalu banyak bergadang di malam kalau setelah ibadah sholat tarawih. Jadi seperti itu supaya nanti di pagi harinya kita juga segar. Kemudian olahraga juga itu nanti tetap akan meningkatkan produktivitas tubuh. Nah, juga ada penelitian yang mengatakan bahwa
tidur singkat di siang hari, singkat ya, bukan kelamaan ya. Jadi singkat saja, power nap di siang hari 15 atau 20 menit itu bisa meningkatkan fokus di siang hari itu. Jadi kita selama seharian itu akan fokus kawan Brin. Tapi jangan lama-lama ya, jadi cuman power nap aja sebentar aja loh. Ya. Nah, Gitu berarti Mbak. kalau misalkan menarik juga ya dok ya, ketika puasa kita harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa ya. Nah, Iya. puasa ini kan sering dikaitkan dengan kesehatan tubuh ya dok ya. Mm-mm. Bagaimana dokter bisa menjelaskan Mm-mm. manfaat puasa bagi kesehatan tubuh kita ini? Ya, jadi kalau yang selama ini kita kenal, itu kadang-kadang kan yang banyak ketahuan tuh kalau dibilang kesehatan tuh hanya ke masalah fisik ya. Tapi belakangan publik itu masyarakat juga sudah mulai aware bahwa sebenarnya kesehatan itu nggak cuma hanya fisik aja. Jadi ada kesehatan fisik, kesehatan mental, spiritual, dan juga sosial. Nah, jadi ternyata Ramadan ini memang banyak banget manfaatnya untuk ke semua aspek itu. Kalau kesehatan fisik tentu kita tahu bahwa dengan pengurangan porsi makan, jumlah makannya kita kan skip makan siang. Itu di akhir Ramadan ternyata alhamdulillahnya kawan Brin bisa menurunkan berat badan asal nanti ada catatannya juga ya. Makannya jangan barbar juga pas lagi buka puasa. Nah, kemudian di bidang mentalnya itu ternyata juga memang mengurangi atau memperbaiki. Jadi ada pasien-pasien yang depresi, itu ternyata memang juga perbaikan, mengurangi level depresi. Belum lagi kalau dari sisi spiritualnya tentu kan kita keimanan lebih kuat, kemudian kita merasa lebih tenang. Dan dengan begitu ternyata banyak sekali masalah-masalah kesehatan fisik yang juga membaik setelah itu. Lalu dari sisi sosial tentu kita buka puasa bareng ya, hangout sama teman-teman ya. Jadi juga kemudian mungkin ada cara amal-amal di bulan Ramadan itu meningkatkan sensasi atau rasa empati terhadap orang lain, dan itu ternyata juga baik untuk kesehatan kita. Iya, Jadi tadi kan banyak banget manfaatnya kawan Brin. berbicara tentang bisa menurunkan berat badan. Mm-mm. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang Penting saya ya, penting ya. Ini pasti kawan Brin juga mau tahu nih Iya. dok. Banyak yang berpuasa tuh tujuannya untuk menurunkan berat badan. Iya. Nah, sekarang itu kan sedang hits ya dok ya, intermittent fasting. Iya, ya. iya. Mbak Apakah ya nggak? sama? Mbak melakukan itu nggak? Pernah dok, pernah, dan itu cukup Iya. worth it ya dok ya kalau Iya. menurut saya. Ya. Apakah sama nih dok IF ini dengan puasa Ramadan? Iya, ya. Iya, memang belakangan beberapa tahun ini memang IF itu intermittent fasting kan lagi naik daun ya, lagi booming ya, betul. Nah, kalau kita lihat dari kepustakaan itu memang ada beberapa tipe intermittent fasting atau IF itu. Jadi ada yang dia memang 52 ya, tipenya 52. Kalau kita di Islam tuh sebenarnya jatuhnya seperti puasa Senin Kamis. Jadi 2 hari dia berpuasa, kemudian 5 hari dia tidak berpuasa. Kemudian ada juga yang alternate days, puasa enggak, puasa enggak gitu ya. Lalu ada juga yang dia time restricted eating, jadi dibatasi jamnya. Mungkin yang Mbak banyak Ya, sering tahu itu yang ya. dibatasi jam window period Ya, makannya itu. jadi Nah, itu yang banyak. dia puasa berapa belas jam, Ya, makannya berapa jam ya gitu ya dok betul. ya. Nah, jadi ada yang dia di early, jadi nggak boleh makannya lebih ke pagi ya, early. Ada juga yang dia di late, jadi yang nggak boleh makannya nanti dia di malam. Nah, Ramadan itu sebenarnya salah satu bentuk intermittent fasting. Hanya saja memang agak sedikit berbeda ya kawan-kawan Brin dengan tipe intermittent fasting yang mungkin teman-teman yang selama ini sudah pernah lakukan juga. Karena nanti kalau misalkan intermittent fasting yang sering dilakukan tuh kan dia rata-rata antara 8 sampai 9 jam ya, windownya itu boleh makannya. Kemudian kalau di puasanya, tapi kalau di Ramadan itu tergantung musim, tergantung kan tiap daerah beda-beda ya. Iya. Kadang di Indonesia berapa jam, nanti kita kalau di luar negeri berapa jam lagi, tergantung daerahnya di mana. Lalu kalau yang intermittent fasting kan masih boleh minum ya. Kalau kita kan yang puasa Ramadan sama sekali nggak boleh, jadi istilahnya dry benar-benar. Jadi kalau yang intermittent fasting di luar itu masih boleh jadi wet fasting ya. Jadi secara kepustakaan memang ternyata ada sedikit perbedaan dalam nanti kadar-kadar hormon yang diteliti itu. Jadi karena kan hormon kita, contoh nih, hormon-hormon tubuh kita tuh yang mengatur metabolisme tuh ada beberapa. Contohnya kayak kalau pagi hari tuh ada yang namanya kortisol. Pernah dengar nggak barangkali Mbak? Jadi kalau kita pagi hari itu dia puncaknya tingginya tuh. Jadi kalau kortisolnya tinggi jam 8, jam 9 itu yang bikin kita semangat. Makanya kalau pagi-pagi tuh semangat bekerja. Tapi nanti sore hari udah mulai turun. Nah, tentu itu akan ada perubahan di bulan Ramadan dan juga intermittent fasting. Jadi tapi penelitian itu masih harus banyak dilakukan lagi sih. Masih ada beberapa hal yang harus diteliti ulang. Tapi pada intinya Ramadan adalah salah satu bentuk intermittent fasting.
Seperti Oh, itu. paham dok. Iya. Ya. Jadi sama-sama bisa menurunkan berat badan, jangan khawatir kawan Brin. Asal banyak asalnya. Ketika Oh, pas buka puasa nanti makanannya juga hati-hati juga pemilihan buka puasanya makanannya. berarti kawan Brin harus tetap menjaga makanannya ya dok Iya, ya. iya, betul. Baik dok, berbicara tentang makanan saat berbuka puasa nih. Ya. Biasanya buka puasa itu kan disarankan untuk berbuka dengan yang manis-manis nih dok. Mungkin dekat-dekat saya juga bisa ya. Termasuk. Nah, menurut dokter bagaimana itu dok dengan berbuka menggunakan makanan yang manis-manis? Iya, iya. Itu sebenarnya cuma tagline iklan ya. Tagline iklan aja. Tapi sebenarnya kita secara Islam juga kan nggak disunahkan, tidak ada sunnah seperti itu. Tapi kalau dari sisi medis sebenarnya bukan tidak boleh ya. Jadi bukan tidak boleh, tetap boleh berbuka dengan yang manis, tapi hanya saja tentu tetap dihitung, kita memperhitungkan kalorinya, kemudian komposisi dari nutrisinya itu juga harus diperhitungkan juga. Ini di depan kita nih udah ada, ini karena lagi bulan Ramadan jadi yang dipajang ini mainan. Mainan nih kawan Brin ya. Soalnya kalau dipajangnya es campur, semua es kelapa ntar kita buka puasa duluan ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita nanti mau kayak seperti ini kan, kita di sunahnya adalah kurma ya. Iya betul dok. Kurma ya teman kawan Brin ya. Jadi tergantung jenis kurmanya juga, jenis kurmanya kemudian kering atau basah, kemudian berapa jumlahnya. Jadi tetap boleh. Pasien diabetes kadang nanya juga tuh, terutama kalau mereka nanya boleh nggak makan kurma, boleh nggak makan yang manis, boleh. Sebenarnya semua juga boleh, hanya saja ada 3J prinsipnya, jumlahnya, jenisnya, sama yaitu jamnya itu. Jadi kalau mau yang manis sekali ya jangan banyak-banyak. Begitu juga kalau udah makan satu makanan yang manis ya jangan lagi makan makanan lain yang manis juga. Kalau udah pengen makan kayak misalkan kurma ini 1 butir atau 3 butir kan sunahnya ganjil, ya jangan lagi nanti makan lagi es campur lagi, makan lagi makanan tinggi kalori lagi. Jadi seperti itu, bukan berarti nggak boleh dengan yang manis, tapi ada catatan. Gitu. Karena kebanyakan nih, saya yakin kawan Brin nih gelap mata semua kalau puasa ya. Begitu lihat takjil macam-macam di pinggir Sama jalan. kayak kalau lihat diskon ya. Oh ya begitu. Kalau diskon itu mendekati Lebaran biasanya dok. Lebaran, Iya. Jadi kalau misalkan begitu buka puasa apa aja nih bisa dimakan nih, yang penting manis kan gitu. Nah, terus bagaimana nih dok kira-kira idealnya pola makan atau menu yang sesuai untuk sahur dan berbuka puasa? Jadi pada prinsipnya kita itu baik yang diabetes maupun tidak ya, terutama memang pada pasien diabetes itu benar-benar harus sangat memperhatikan nutrisi yang akan dimakan ya. Jadi secara umum tuh karbohidrat tuh sekitar ya 30 sampai sekitar 40-50%. Kemudian juga harus seimbang, ada juga proteinnya, kemudian ada lemaknya juga. Nah, sebenarnya karbohidrat itu juga kita pilih yang kompleks, jadi jangan yang terlalu cepat dia di metabolisme oleh tubuh. Nah tapi sebenarnya tetap boleh kalau kita mau makan, contohnya kan kayak ini kan, ini ada contoh-contoh makanan. Jadi ini adalah nama ukuran rumah tangga Mbak Risti ya. Jadi kalau kita misalkan mau makan nasi untuk ukurannya, tentu nanti kebutuhan kalori per orang tiap orang beda-beda ya, tergantung usia, jenis kelamin, kemudian tergantung aktivitasnya apa, beda-beda. Nah, kalau kita misalkan pengennya, oh saya nggak suka makan nasi, ada yang nggak suka makan nasi ya, pengen diubah ke roti, boleh, nanti lihat aja kira-kira equalnya dengan seapa sih, oh setangkup segede gini gitu. Kenyang nggak makan roti segede gini? Enggak ya. Jadi tadi karbohidratnya harus diatur 30, sekitar 40-50%. Kemudian lemaknya juga usahakan lemak yang yang tidak jenuh ya. Jadi jangan kalau misalkan ayam jangan pakai kulitnya. Jadi yang lebih sehat. Kemudian juga protein, kemudian juga lemak kayak banyaknya jangan yang digoreng, yang ditumis-tumis saja. Lalu jangan lupa cairan, ya cairan juga harus disesuaikan. Usahakan dalam 1 hari itu tetap kita wajib minum itu paling enggak ya 8 gelas air ya atau 2 liter, tapi tentu dicatatannya dengan sesuai usia, sesuai juga dengan penyakit yang sebelumnya ada. Contohnya kayak misalkan pasien dengan gangguan jantung kan juga nggak boleh ya terlalu banyak minum. Nah itu tentu harus dikonsultasikan, makanya kawan Brin yang punya penyakit
sebelum puasa Ramadan usahakan untuk menemui dokter ya, untuk menemui dokter kalau memungkinkan memang sebenarnya harusnya 6 sampai 8 minggu sebelum puasa Ramadan. Supaya apa? Nanti bisa dikasih saran. Ini makanannya apa sih yang boleh, apa sih yang enggak. Kemudian obat-obatannya diubah apa enggak, dosisnya berubah atau enggak gitu Mbak Risti ya. Jadi memang untuk makanan seperti itu. Lalu jangan lupa banyak sayur, banyak buah, Tetap ya katanya dok ya. makan air karena banyak sayur yang mengandung air kan. Jadi kita harus makan air, ya betul makan air, sayur yang banyak mengandung air, betul makan air istilahnya betul. Nah, terus makan nasi juga boleh, tapi nggak boleh makan nasi yang lain. Kalau makan hati ini nggak apa-apa. Makan nasi ya, ini Dok? boleh sehat ya, oke. Dasar nggak lagi puasa Ramadan bisa tenang, Iya. tenang, semua puasa tenang Iya, ya. Jadi nanti senang. kalau mendekati buka biasanya dok. Puasa banget. Iya, jadi seperti itu. Lalu usahakan memang kita makan sahur itu mendekati waktu di akhir waktu supaya nanti energinya nggak langsung habis ya. Jadi memang kenyang lebih lama begitu. Oh, jadi justru disarankan di akhir Di sahur akhir ya, waktu. setengah jam mungkin ya dok ya Ya di sebelum sahur. akhir-akhir. Baik dok. Tadi kan juga dokter sempat menyinggung tentang penderita diabetes nih dok nih. Padahal ada tagline-nya nih, berbukalah dengan yang manis. Bagaimana caranya penderita diabetes ini bisa berbuka dengan yang manis dok? Iya, ya. Sama sebenarnya dengan pasien yang tadi bukan diabetes juga Mbak. Jadi sebenarnya sama pasien diabetes juga apapun boleh. Yang penting tadi itu jumlahnya, jenisnya dan jamnya juga. Nah, tapi memang khusus pada pasien diabetes itu idealnya kan punya alat buat ngetes gula ya. Jadi tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya kawan yang diabetes itu sebutan untuk pasien yang ada diabetesnya. Nah, nggak apa-apa tapi dipastikan kalau bisa memang dicek sebelum berpuasa kadar gulanya dan sesaat lagi berpuasa juga selama bulan puasa Ramadan. Jadi kalau kira-kira gulanya tinggi di atas kontrol, ya jangan terlalu sering minum minuman yang manis-manis atau makanan yang tinggi kalori. Jadi seperti itu dikurangin. Tapi kalau mau nyoba sedikit aja ya boleh, nggak apa-apa. Gitu, seperti itu sih. Tapi tetap boleh, jangan banyak-banyak. Berarti tetap boleh mengkonsumsi yang manis-manis, cuma dibatasi ya dok ya. Boleh Terus dibatasin. obat juga tetap jalan ya dok ya kalau Obat misalnya- jalan, obat tetap harus jalan juga. Nah ini catatan penting juga nih kawan Brin yang diabetesi atau mungkin punya saudara, teman yang juga ada diabetes ya diabetesi istilahnya. Jadi penyesuaian dosis itu tetap obatnya harus tetap dimakan, Nah diabetes ini ada obat yang tablet Mbak Risti, ada juga obatnya yang suntik ya teman-teman kawan Brin ya. Ini tentu ada perbedaan ya. Pada pasien-pasien ini sering banget saya kalau di tempat praktek itu kadang mereka suka nggak apal nama obatnya. Itu catatan penting juga. Kita lihat nih sama-sama contohnya nih ya. Contohnya nih kawan Brin ya. Ini sama-sama metformin. Salah satu obat diabetes namanya metformin. Ini metformin juga. Kadang-kadang pasien cuma bilang, dok obatnya itu bulat-bulat gede-gede. Nggak tahu obat itu banyak sekali Mbak Risti. Bedanya Jadi, apa itu dok? bedanya zat aktifnya sama. Tapi kalau kita lihat nih. Yang satu bulat. Yang satu lonjong, gede, beda. Padahal sama-sama metformin. Jadi pesannya apa? Kalau teman-teman diabetesi yang sebelum memasuki bulan Ramadan itu menemui dokter, kalau bisa, kalau lupa nama obatnya dibawa. Itu pesannya. Kenapa? Kadang-kadang kan bingung dokternya itu. Karena apa? Satu obat itu dengan obat yang lain pengaturannya berbeda. Jadi ada obat yang tidak boleh dikasih pas lagi Ramadan. Ada obat yang harus dikurangin dosisnya. Ada obat yang sahur nggak boleh. Bolehnya pas lagi buka aja. Nah itu akan berbeda. Makanya teman-teman kawan Brin yang pasien diabetes atau diabetesi, kalau ada diabetes obatnya jangan lupa dibawa ya. Nah setelah itu juga tetap diminum. Begitu juga dengan insulin. Ada beberapa obat nih saya cuma bawa contoh 2 aja soalnya banyak banget jenisnya. Kadang-kadang pasien cuma bilang yang warnanya biru, ini juga biru, ini juga biru. Tapi yang satu kerjanya beda sama yang lainnya ya kawan Brin ya. Jadi jangan lupa kalau memungkinkan hafalkan namanya, dikasih tahu atau kalau enggak ya bawa aja. Itu jadi obat intinya tetap harus digunakan selama bulan puasa Ramadan. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan intinya sebenarnya dikurangin aja dosisnya. Kadang-kadang jadi tapi agak sulit sih ya kalau untuk mengubah dosis sendiri itu baiknya memang tetap berkonsul sih ke dokter karena memang tiap orang tuh akan berbeda-beda pendekatannya. Terus apa sih dok resiko yang akan dialami oleh penderita diabetes nih ketika dia selama bulan Ramadan nih ikut puasa gitu? Risiko pada semua pasien diabetes tuh ada, tapi belum tentu terjadi ya pada semua orang yang diabetes atau diabetesi. Jadi pasien diabetes yang berpuasa itu bisa mengalami dehidrasi. Nah, kita juga bisa yang bukan diabetes mengalami dehidrasi, cuma kalau pada pasien diabetes itu akan lebih berat dampaknya. Bisa terjadi yang namanya kegawat dauratan
dalam diabetes ketoasidosis diabetik. Kemudian bisa terjadi kadar gulanya naik banget, hiperglikemi. Atau kadar gulanya turun banget, namanya hipoglikemi. Kalau itu mungkin sering dengar ya Mbak Risti ya. Lalu bisa juga terjadi trombosis atau penyumbatan di pembuluh darahnya itu karena diabetesnya itu dan karena puasanya. Jadi makanya Mbak Risti pesannya adalah kawan-kawan BRIN, sebelum berpuasa Ramadan ya, semua pasien diabetes itu harus dianalisis dulu oleh dokternya. Ini kira-kira risiko untuk mengalami efek samping yang tadi saya sebutkan itu Mbak Risti gimana di pasien itu? Ada pasien-pasien yang memang dia risikonya itu rendah sehingga aman buat puasa. Ada yang risikonya sedang, ada yang risikonya tinggi. Nah, pasien-pasien yang risikonya tinggi ini dari segi medis kami nggak menyarankan untuk menjalankan puasa Ramadan. Tapi tentu saja karena ini adalah ibadah ya agama, kadang-kadang walaupun sudah disarankan dari medis, oh ini buat dari guideline, dari panduan ini tidak disarankan puasa Ramadan karena efeknya bahayanya adalah ini. Kadang-kadang pasien tetap ingin. Nah, tapi jadi semua itu dikonsultasikan saja. Seperti itu Mbak Risti. Penting sekali menemui dokter bagi pasien diabetes sebelum puasa Ramadan. Karena penyesuaian obat akan berbeda. Seperti itu. Oh, berarti ini yang harus diperhatikan Betul. agar penderita diabetes ini tetap aman berpuasa ya dok ya. Terus asupan gizi seperti apa sih dok yang tepat untuk para penderita diabetes ini selama berpuasa? Dia harus sahur seperti apa, kemudian berbuka seperti apa? Sebenarnya sama aja kayak tadi pasien yang bukan diabetes juga. Jadi secara umum karbohidratnya dipilih yang kalau bisa yang kompleks ya. Jadi yang nggak gampang diserap. Jadi kalau misalkan tentu kan pasien suka banyak nanya tuh, beras mana yang lebih bagus, yang putih apa yang merah gitu ya. Atau yang hitam ya dok? Iya betul. Nah itu seperti itu juga diperhatikan. Kami juga memiliki ada yang namanya indeks glikemik. Jadi kalau satu makanan sama-sama 100 gram itu dia yang mengandung karbohidrat seberapa cepat sih dinaikin gulanya. Nah itu indeks glikemik. Pilih makanan yang indeks glikemiknya juga nggak terlalu cepat menaikkan kadar gula. Jadi kayak contohnya nih kayak singkong itu akan lama naiknya. Tapi kan bosen juga ya makan itu ya, bukan berarti nggak boleh. Setiap hari makan singkong. Orang makan singkong. Nah, oke, jadi sama seperti tadi. Kemudian kalau misalkan yang proteinnya juga kalau bisa memang dipilih ya juga yang protein itu jadi seimbang ya. Jadi semua makannya harus seimbang. Lemaknya juga jangan terlalu banyak, jangan yang lemak-lemak jenuh juga. Seperti itu sih, Mbak. Nah, sayuran juga memang dalam pemilihannya ada sayuran-sayuran yang juga mengandung kalori juga. Tapi kayak contohnya ini nih, timun. Ini timun ini kalorinya juga rendah. Jadi nggak apa-apa kalau mau dimakan juga dalam, atau oyong. Oyong itu juga hanya satu butir gini hanya 18 kalori. Tentu tergantung juga cara pengolahan juga ya. Pengolahannya juga. Jadi walaupun ini kayu juga sih. Jadi ini kalorinya 0. Gak bisa dimakan. Jadi kira-kira segini, ini 200 gram, kalorinya 18. Jadi boleh dimakan sepuasnya saja. Tentu dengan pengolahannya juga jangan yang digoreng-goreng ya. Jadi sama saja untuk pengaturan pola makannya. Dan juga jangan lupa tadi yang cairan tadi itu ya Mbak Risti ya. Baik dok, dalam kondisi seperti apa nih penderita diabetes dianjurkan untuk segera membatalkan puasanya? Oke. Jadi semua diabetesi atau pasien dengan diabetes itu disarankan untuk membatalkan puasa jika ada kondisi 1, gula darahnya rendah atau hipoglikemia. Kalau dicek itu gula darahnya di bawah 70. Kalau nggak punya alat, nggak apa-apa, tapi kalau merasakan ada gejala-gejala yang dicurigai rendah atau hipoglikemia, contohnya gemetar, keringat dingin, kemudian kayak pandangannya gelap, kabur, itu disarankan untuk membatalkan puasa karena curiga gula darahnya lagi rendah. Yang kedua, kalau gula darahnya tinggi di atas 300. Jadi kalau gula darah tinggi di atas 300, hiperglikemia itu juga berbahaya. Karena dengan gula darah tinggi itu bisa menyebabkan krisis glikemik. Jadi krisis dalam gula itu salah satunya namanya ketoasidosis diabetik. Jadi itu berbahaya juga. Yang ketiga, kalau pasien-pasien diabetes itu merasakan ada kayak keluhan-keluhan yang mungkin sebelumnya ada penyakit penyertanya, contohnya ada riwayat penyakit jantung. Karena pasien diabetes itu juga kadang-kadang nggak cuma penyakit diabetes aja. Kadang mereka juga punya ada darah tinggi juga, ada riwayat sakit jantung juga. Nah, kalau ada keluhan kok kayak nyeri dada ya, itu juga saran dibatalkan. Jadi tetap waspada, kalau ada gejala-gejala tersebut di atas, sebaiknya teman-teman diabetes kawan BRIN membatalkan puasanya. Baik dokter, berikutnya kira-kira pesan apa nih yang bisa disampaikan kepada para penderita diabetes nih selama menjalani ibadah puasa agar tetap aman dan sehat?
Ya, tetap saja pasien diabetes itu bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sehat, aman, dan juga produktif ya. Tadi ya produktif. Tadi yang pertama sarannya berkonsultasi dengan dokter. Kedua, perhatikan nutrisinya ya dengan baik. Ketiga, perhatikan pola tidurnya. Ya, usahakan agar kalau sudah beraktivitas di malam hari, ibadah sholat tarawih langsung tidur. Keempat, tetap aktivitas fisik ya, dan juga latihan fisik, olahraga ringan. Nah, setelah itu baru bisa insya Allah bisa tetap produktif dan sehat selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oh, apakah pesan ini juga Obat-obatannya juga ya, tadi obat-obatannya juga jangan lupa obat-obatan. Nah, itu kan pesan untuk para penderita diabetes ya dalam menjalani puasa sehat dan aman. Lalu ada nggak sih dok tips praktis yang bisa dilakukan supaya tetap sehat dan produktif selama bulan Ramadan ini, dok? Sama sih, sama pada prinsipnya ya. Jadi prinsipnya sama, baik pada pasien yang diabetes maupun yang tidak diabetes sama saja. Hanya saja kan kalau kita yang pasien yang tidak diabetes atau tidak ada penyakit penyerta lainnya kan kita nggak minum obat ya kawan Brin ya. Jadi tentu tidak ada di dalam penyesuaian dosis. Tapi kalau prinsip-prinsip yang nutrisinya harus diperhatikan, kemudian olahraga dan latihan fisik harus diperhatikan, tidur diperhatikan, itu sama saja. Dan komposisi makanan, tidak hanya kalorinya tapi kandungan gizinya itu juga sama saja antara pasien diabetes dan non diabetes. Tentu kalau pasien diabetes ya karena memang udah ada terjadi gangguan gula ya, tentu ya lebih ketat lagi, tapi bukan berarti nggak boleh untuk makan makanan yang juga manis juga. Sama saja sih. Sama aja ya, sama dok, saja. Cuma bedanya bisa, mungkin tidak mengkonsumsi obat-obatan ya, dok ya. Betul. Baik, terima kasih Dokter Sama-sama. Artati atas ilmu dan wawasan yang sudah bermanfaat hari Semoga ini. bermanfaat ya kawan Brin ya, semoga bermanfaat. Semoga informasi ini bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk menjalani puasa dengan sehat dan tetap produktif ya, dok ya. Amin. Ya. Terima kasih kawan Brin atas kebersamaannya. Semoga informasi ini bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk menjalani ibadah yang sehat dan tetap produktif. Terima kasih kawan Brin atas kebersamaannya. Saya Ristiana undur diri. Sampai jumpa di program Brin TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. Brin TV, TV riset zaman. Brin TV, TV riset zaman now.